Finlandia selama ini dikenal sebagai salah satu negara netral di Eropa. Negara ini berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang lebih dari 1.300 km. Karena letaknya yang sangat dekat dengan Rusia, Finlandia sejak lama berusaha menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara Barat dan Rusia. Pada masa Perang Dingin, Finlandia memilih untuk tidak bergabung dengan aliansi militer manapun dan lebih fokus mempertahankan stabilitas nasionalnya. Kebijakan ini dikenal sebagai istilah Finlandization, namun situasi keamanan di Eropa berubah secara drastis setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Perang tersebut membuat Finlandia merasa bahwa kebijakan netralitas tidak lagi cukup untuk menjamin keamanan nasionalnya. Finlandia mulai khawatir bahwa jika ketegangan dengan Rusia meningkat, negara tersebut akan sulit menghadapi ancaman sendirian. Karena itu, Finlandia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Keputusan ini menjadi salah satu perubahan terbesar dalam kebijakan luar negeri Finlandia dalam sejarah modern. Finlandia resmi mengajukan keanggotaan NATO pada Mei 2022 dan resmi menjadi anggota NATO pada April 2023. Tujuan utama Finlandia bergabung dengan NATO adalah untuk memperkuat keamanan nasionalnya. Dengan menjadi anggota NATO, Finlandia mendapatkan perlindungan kolektif melalui pasal 5 NATO, yang artinya jika Finlandia diserang, maka negara-negara anggota NATO lainnya juga akan membantu. Selain itu, Finlandia juga ingin meningkatkan posisi politiknya di Eropa. Dengan menjadi anggota NATO, Finlandia bisa ikut berperan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan kawasan. Finlandia juga berharap keanggotaannya di NATO dapat menciptakan efek pencegahan terhadap Rusia. Dalam proses menuju keanggotaan NATO, Finlandia itu menggunakan beberapa instrumen penting. Yang pertama adalah diplomasi, yaitu dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota NATO seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis. Kedua adalah instrumen militer. Ini misalnya dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan membeli pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Ketiga adalah instrumen politik, yaitu dengan membangun dukungan masyarakat dan parlemen agar keputusan bergabung dengan NATO mendapat legitimasi yang kuat. Jika dilihat dari teori hubungan internasional, keputusan Finlandia dapat dijelaskan melalui teori neorealisme. Dalam teori ini, setiap negara harus mampu melindungi dirinya sendiri karena sistem internasional tidak memiliki otoritas yang bisa menjamin keamanan semua negara. Finlandia melihat Rusia sebagai ancaman sehingga memilih untuk bergabung dengan aliansi yang kuat. Selain neorealisme, ada teori balance of trade yang juga relevan. Finlandia tidak hanya melihat Rusia sebagai negara yang kuat, tetapi juga sebagai negara yang memiliki perilaku agresif. Karena itu, Finlandia merasa perlu mencari perlindungan melalui NATO. Keputusan Finlandia bergabung dengan NATO tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah keamanan Finlandia menjadi lebih kuat. Finlandia mendapat akses terhadap teknologi pertahanan dan intelijen, serta posisi Finlandia di Eropa menjadi lebih penting, namun ada juga beberapa resiko. Ketegangan antara Finlandia dan Rusia bisa meningkat. Selain itu, Finlandia juga harus mengeluarkan anggaran pertahanan yang lebih besar dan berpotensi terlibat dalam konflik yang melibatkan NATO. Kesimpulannya, perubahan kebijakan luar negeri Finlandia menunjukkan bahwa kondisi keamanan global dapat mempengaruhi arah kebijakan suatu negara. Finlandia yang sebelumnya netral akhirnya memilih untuk bergabung dengan NATO karena merasa membutuhkan perlindungan yang kuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.